saya belum berikan videonya, bahkan ini juga contohnya masih sedikit, sebelumnya contohnya yang sedikit ya, jadi kurang banyak. Jadi mungkin akan saya coba tambahkan dulu, atau kalau enggak nanti setelah ini videonya saya akan bagikan saja dulu untuk belajar ya. Nanti lain kali kalau bisa saya tambahkan di semester ini, saya akan tambahkan beberapa contoh. Oke, sampai dengan sebelum UTS, karena setelah UTS nanti Pak Lambok dan Pak Agus Ramdan yang akan memberikan kuliah ini. Oke, jadi 2 minggu yang lalu kita melihat berpikir komputasi secara umum, walaupun saya sudah mencoba mengarahkan ke bidang geologi. Suara saya cukup keras ya? Aman, Pak. Benar, Pak. Aman, Pak. Keras, Pak. Oke, sip-sip ya. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi tujuan dari perkuliahan ini ya sesuai dengan yang kita mau tadi adalah saya harapkan nanti akan mampu menggunakan metode berpikir komputasi ini untuk menyelesaikan permasalahan di bidang geologi. Walaupun mungkin kalau kita lihat nanti ini adalah pokok permasalahan dari awal sampai akhir suatu penelitian. Misalnya begitu ya. Sedangkan sementara kita biasanya mapping saja, misalnya peta geologi gitu ya. Karena di sini nanti saya ambil contohnya adalah mapping. Mapping yang kita sudah tahu itu sudah tidak terlalu seperti yang kita pikirkan lagi. Pokoknya kira-kira bagian alirnya kita sudah tahu. Oke. Actionnya atau algoritmanya kita sudah tahu. Tapi kita coba lihat di balik itu seperti apa. Jadi itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Mungkin karena begini, ketika nanti kita melakukan sesuatu, itu bisa berbeda dari orang ke orang mau melakukan sesuatu yang sama ya, hal yang sama itu akan berbeda dari satu orang ke orang yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba lihat ini ya. Jadi berpikir komputasi itu yang kemarin kita tahu kan ada 4 ya. Mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, kemudian algoritma. Oke, nah sekarang kita akan coba tambahkan. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak hanya 4 itu. Nah, kalau nanti cari di internet, berpikir komputasi itu sangat banyak sekali ya, sangat luas sekali. Dan ini di mereka itu mulai diajarkan di luar, mungkin di Amerika gitu atau di Eropa mungkin ya, itu mulai diajarkan dari tingkat yang paling rendah, dari sekolah dasar sampai K12, berarti K12 itu kalau nggak salah sekitar SMA ya. Nah, mereka mulai mengajarkan banyak hal di situ. Nanti tidak akan persis sama dengan apa yang saya berikan di sini. Karena di sana nanti mereka akan memasukkan otomatisasi dan sebagainya, di mana mereka akan mencoba mencari kemudahan. Intinya adalah mencari kemudahan ketika kita menggunakan komputer atau menyelesaikan persoalan menggunakan berpikir komputasi. Jadi menggunakan prinsip berpikir komputer tentu dengan bantuan komputer mestinya. Oke, jadi kita akan mencoba melihat kira-kira beberapa langkah yang cocok untuk kita. Yang pertama adalah dekomposisi, sudah pasti, kita udah tahu itu. Ini kita sudah kenal juga 2 minggu lalu ya, memecahkan persoalan menjadi bagian yang kecil dan mudah dikerjakan. Kemudian, nah ini yang kedua. Saya sudah singgung di waktu yang 2 minggu yang lalu dengan menampilkan suatu gambar bahwa metode, kita harus menentukan metode penyelesaian masalah. Kenapa? Karena ini akan menentukan cara pengumpulan data. Atau bukan hanya cara pengumpulan data, sebelum cara pengumpulannya, jenis data apa yang kita butuhkan. Itu yang penting ya. Jadi metode akan menentukan jenis data dan cara pengumpulannya. Bahkan analisisnya pun akan berbeda dari satu metode ke metode yang lain. Karena itu ini sangat penting buat kita. Secara umum ya, ini masih kita berbicara umum, bukan hanya untuk geologi, tapi secara umum dalam ilmiah, maka kita menentukan
metode akan menentukan cara penyelesaian masalah dan pengumpulan datanya. Oke, yang berikutnya tentu saja setelah kita menentukan metodenya, kita harus lakukan pengumpulan data. Seperti biasa, kita akan lakukan observasi atau pengamatannya. Ini akan menghasilkan suatu data deskriptif. Seperti biasa, ini di semua bidang ilmu kita, sampai saat ini, semuanya pasti akan melakukan deskriptif. Apa yang kita lihat, apa yang kita akan deskripsikan, apa yang kita lihat, atau yang kita amati. Kemudian, kita akan mengambil data, sampel, atau pengukuran. Jadi setelah pengamatan, kita akan mengambil sampel, atau kita akan melakukan pengukuran. Pengukurannya apa saja di sini, saya tidak batasi ya. Kemudian, kita akan melakukan perekaman data. Ini adalah hal yang umum yang kita sudah tahu. Sudah terbiasa juga. Kita akan mencatat, mungkin akan memfoto, mungkin membuat video. Satu lagi yang tidak masuk di sini adalah sketsa. Kita akan membuat juga sketsa. Kenapa? Karena sketsa itu lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan foto ya. Foto akan melihatkan tampak alam yang ada, tapi begitu kita membuat sketsa, kita bisa menitik beratkan sketsa kita pada sesuatu yang penting. Itu bedanya. Dan sebaiknya kita memiliki kemampuan untuk membuat sketsa. Tidak harus indah, sketsa itu bukan indah, tapi jelas tujuannya. Oke, ini pemilihan metode yang lalu sudah saya tunjukkan ya. Sayangnya kedalamannya rasanya rada berbeda di sini ya. Lupa saya. Kita sudah tunjukkan juga bahwa ketiga metode bisa menunjukkan hal yang berbeda. Nilainya berbeda di sini ya. Saya sudah tunjukkan 2 minggu lalu. Jadi ini tidak akan saya ulang, tapi kita akan lihat bahwa ada perbedaan. Ketika kita menggunakan metode yang satu adalah eksponensial untuk regresinya, yang kedua adalah resiprokal, yang ketiga adalah power law. Ini dua metode yang kanan, jadi resiprokal dan power law. Ini mungkin tidak terlalu umum kalau kita menggunakan Excel ya, kalau eksponensial ada. Tapi yang dua ini persamaan khusus. Tapi bagusnya adalah ketiga persamaan ini bisa kita selesaikan dengan linear regresi. Kita linearisasi yang tidak linear ini. Oke. Sekarang yang ketiga adalah analisis data. Ini kita sudah tahu. Analisis data adalah tidak lain dari pengenalan pola. Kita akan melihat suatu pola atau mencari suatu keteraturan, urut-urutan, komposisi. Nah, keempat hal tersebut, ini tambahannya adalah kita butuh visualisasi. Minggu depan akan diberikan tentang visualisasi ya. Jadi grafik judulnya atau visualisasi, di situ kita akan lihat dari 1D sampai dengan 3D dan contoh-contohnya yang ada di teologi. Kemudian juga nanti akan diberikan sedikit tentang skala, how to make scale. Nantilah, itu ya. Oke, kemudian baru kita akan melakukan abstraksi. Nah, yang ketiga, analisis data. Ini sekali lagi, ketika metodenya berbeda, akan menghasilkan analisis yang berbeda. Tapi pada umumnya kita akan melakukan pengenalan pola. Suatu keteraturan, urut-urutan, dan komposisi mungkin ya. Oke, kita lanjutkan dengan abstraksi. Seperti biasa, kita akan melakukan simplifikasi, penyederhanaan sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat suatu yang lebih general, sesuatu yang bersifat lebih general. Sebetulnya contoh yang paling enak adalah dalam stratigrafi ya. Kita melihat, oke,
oh kita melihat ini misalnya yang masih melekat di kepala saya untuk stratigrafi adalah misalnya turbidit. Oke, kita punya ini di distal nih. Oke, di distal cirinya adalah lapisannya tipis-tipis, selang-seling lempung pasir, nanti ada struktur sedimen boma katanya. Oke, tapi tiba-tiba ada yang tebal channel. Wah, kenapa nih ada ini? Nggak boleh dong di sana. Oke, mungkin kita bisa lakukan simplifikasi. Secara umum, kita lihat dia adalah distal. Betul ya, distal yang jauh ya. Kemudian, tapi mungkin ada channel baru yang lewat ke situ. Jadi masuk ke sana satu sehingga kita dapat satu lapisan yang kasar. Oke. Kita bisa melihat itu, yaitu kita bisa abaikan dulu. Oke ya. Jadi abstraksi ini melakukan simplifikasi dari yang di atas tadi. Nah, ini kenapa komposisi dan urut-urutan. Oke. Jadi ini kita akan lakukan simplifikasi. Rasanya 2 minggu lalu kita sudah melihat juga beberapa contoh ya. Itulah sebabnya saya belum menyatakan ini belum selesai karena banyak contohnya yang belum ada di sini. Saya baru mendesain ininya apa namanya inti persoalannya saja di sini. Jadi gambaran umum kita bisa dapatkan setelah kita melakukan simplifikasi. Salah satu contohnya adalah itu tadi. Oke, jadi satuan yang saya dapatkan itu adalah selang-seling lempung dan pasir. Misalnya begitu ya. Atau satuan batu pasir dengan sisipan lempung. Oke, ceritanya begitu karena lempung cukup dominan juga di sana ya, cukup banyak. Sebetulnya mungkin ada kontrak di situ. Atau ada breksi. Sebetulnya ada sisipan breksi sih, ada sisipan lano sih, tapi nggak banyak. Oke, itu kita akan eliminir dulu untuk mendapatkan satu gambaran. Andai kata, nah hanya saja ketika kita sudah melakukan simplifikasi ini, ada kalanya hal yang kita tadi buang karena dia hanya mengganggu, mungkin itu adalah penciri khusus untuk sesuatu, mungkin kita akan angkat lagi. Oke, tapi ada ini, di mana ini mencirikan misalnya sesuatu yang lain. Jadi ada kalanya kita akan ambil lagi. Setelah kita simplifikasi, kemudian kita ambil hal yang penting yang harus kita tonjolkan, karena dia merupakan ciri sesuatu misalnya. Oke. Sama, ini juga akan membutuhkan visualisasi. Jadi, apalagi kita dalam geologi ya, atau dalam ilmu kebumian, visualisasi ini sangat vital. Tanpa visualisasi, kita susah untuk bercerita. Kita butuh visualisasi. Map adalah salah satu bentuk visualisasi dalam 2 dimensi. Penampang sama juga 2 dimensi. Oke. Setelah itu, kita akan desain suatu model. Kalau secara umum kita akan lari ke nomor 4 adalah algoritma, maka kita di sini harus sebelum menjadi algoritma, kita akan mendesain suatu model. Apa model bagi kita? Oke, nanti kita coba lihat ya. Salah satu model bagi kita adalah sejarah geologi. Sejarah geologi, urut-urutan pengendapan, dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Itu adalah desain model. Tentu saja, kita akan melakukan verifikasi atau validasi. Bagaimana kita lakukan verifikasi validasinya? Kalau mapping tadi ya mungkin dengan regional, kita coba lihat. Cocok nggak? Nggak cocok. Jangan takut. Tidak cocok bukan berarti kita salah. Bisa jadi punya kita benar. Regional belum tentu benar. Atau kita di suatu bagian regional yang agak berbeda dengan regional, itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan berkecil hati ketika kita berbeda dengan regional. Yang penting pertama adalah langkah yang paling penting di kita adalah sebelum analisis data adalah yang kedua, ini pengumpulan data dan observasi. Ini adalah langkah yang paling penting dalam geologi. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya.
Ini yang bisa menunjukkan perbedaan dengan orang lain. Oke, sekian orang memetakan data yang sama akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, bukan hal yang aneh. Oke, sekarang setelah kita melakukan desain model, sama saja yang juga butuh visualisasi, maka ya sudah kita desain algoritma. Untuk apa? Ya ini untuk kita sudah selesai menyelesaikan masalah kita. Kita tunjukkan bahwa ini yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi algoritma adalah final ya, pengenalan kita tentang apa yang kita lakukan. Terus ini bisa digunakan untuk memecahkan problem yang sama. Atau kita menunjukkan pada orang lain ini yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah kita. Tapi ini bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Pemetaan geologi bisa berbeda untuk setiap orang. Oke. Ini adalah 6 hal yang berpikir komputasi dalam bidang geologi yang saya tambahkan 2. Yang tadi adalah pengambilan data, kemudian desain model. Analisis data tidak lain adalah penerapan. Oke, sekarang kita coba lihat pemetaan geologi. Contoh saya cuma punya satu ini, tapi nanti kita akan lihat 4 teknik pemetaan yang berbeda. Jadi kita coba kembangkan juga nanti untuk yang lain. Kita lihat dekomposisi dulu. Ini sudah saya tunjukkan. Ini adalah secara umum. Sekali lagi ini bukan bagian alir. Ya. Hanya saja saya minta maaf. Mapping geologi lapangannya ternyata di komputer saya tidak ada ininya, tidak ada yang sudah jadi. Jadi saya tidak bisa tunjukkan. Saya mestinya mengambil beberapa bagian alir dari bimbingan saya gitu atau bimbingan yang lain tentang pemetaan. Dan dan akan ditunjukkan bahwa setiap orang bisa menghasilkan yang berbeda-beda. Oke, tapi ini kita sudah lihat yang lalu ya. Tool kita adalah tatanan geologi daerah X. Oke. Kemudian kita sudah dekomposisikan ini. Dekomposisi ini akan sedikit berbeda atau berubah ketika kita ingin melakukan hal yang lebih. Mungkin kita tambahkan, mungkin kita modifikasi. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikut ini adalah kita coba lihat pemetaan lapangan. Jadi pemetaan geologi saya bicara secara umum. Salah satunya kita bisa lihat adalah pemetaan lapangan. Bisa juga kita pemetaan citra satelit. Jadi peta geologi berdasarkan citra satelit. Oke, bisa juga kita lakukan pemetaan bawah permukaan. Kemudian yang terakhir, ini saya ambil contoh 4 sajalah, sebetulnya banyak ya. Pemetaan kompilasi data. Nah, yang ini biasanya kita lakukan ketika kita misalnya kita dapat data-data sumur pemboran. Kalau jangan sumur pemboran, misalnya kita dapatkan data-data geokimia. Kita harus menentukan di mana ada anomali emas. Ini salah satu contoh dari kompilasi. Kalau pemetaan bawah permukaan biasanya ini saat ini lebih related dengan yang sering di kita terjadi adalah untuk mencari reservoir minyak atau gas. Pemetaan citra satelit mungkin tidak terlalu sering, tapi bisa kita lakukan. Oke. Nah sekarang untuk satu saja pemetaan lapangan. Nah ini pemetaan lapangan sendiri itu tergantung dari minatnya. Setiap minat, misalnya kita geologi umum ya sudah ambillah secara umum mungkin ini ya. Ada satu granulometri mungkin ini tambahan. Biasanya analisis profil, petrografi, biostratigrafi itu adalah yang umum dilakukan. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai umum analisis profil ya.
Oke, geologi struktur mungkin agak berbeda. Selain ini semua, maka di sini kalau menemukan menemukan sesar, mungkin gejala-gejala sesar akan lebih detail diamati ya, untuk menentukan sesar ini. Dia akan menentukan jenis sesar, kemudian akan melihat polanya. Stratigrafi akan berbeda lagi, mungkin bagian atas ini akan lebih didetailkan. Ada analisis profil, mungkin lebih banyak lagi analisis profilnya, mungkin ada lagi yang lain yang ditambahkan di sini, bisa jadi. Atau kita punya pemetaan yang lebih spesifik lagi. Pemetaan batu bara misalnya. Maka pemetaan batu bara, setelah selesai di sini, ini bukan hanya urutan pengendapan sebetulnya ya. Pengendapannya apa? Yang mengendapkan apa? Jadi lingkungan pengendapannya apa? Kemudian urutannya kita lihat. Nah dari situ, oh nanti kita cari, oh batu bara adanya di satuan ini. Oke, di mana kita cari? Mungkin di sini akan ada tambahan lagi. Jadi ini adalah contoh dekomposisi untuk pemetaan. Yang kedua, pengumpulan data atau observasi. Sekali lagi, metode tadi yang dipilih akan menentukan apa yang kita observasi. Contohnya pemetaan lapangan, ini sudah tahu lah ya. Awal mungkin kita lakukan analisis peta topografi, citra satelit. Terus, apalagi? Menentukan jalur lintasan, boleh. Observasi, kita melakukan pengamatan. Deskripsi singkapan, oke. Urutan batuan, litologi, gejala struktur, baik struktur sedimen maupun struktur sekunder, kita akan lihat di sini. Ini terlalu umum ya, struktur primer dan sekunder ini mesti masuk di sini. Kemudian pengambilan data. Sama, kita akan lakukan pengambilan contoh batuan atau sampel, kemudian kita akan melakukan pengukuran. Apa yang diukur? Boleh kedudukan batuan, kedudukan lapisan, mungkin kita mengukur kedudukan kekar, atau ada sesar, kedudukan stricken side, bidang sesarnya, dan seterusnya. Kemudian kita rekam. Nah ini, video tadi kita ganti dengan sketsa nih, di sini udah berubah ya. Video boleh juga, nggak masalah. Jadi kita catat, kita foto, kita sketsa. Oke, sekarang bagaimana kalau yang lain? Oke, kita coba lihat kalau citra satelit. Tentu saja yang kita akan kumpulkan atau kita cari adalah data citra satelit. Dari mana? Mungkin kita pakai Google Earth. Walaupun mungkin nggak banyak, ini ya, banyak bisa kita lakukan, tapi Google Earth bisa menunjukkan hal yang detail untuk lokasi-lokasi tertentu, tidak semuanya. Dibandingkan dengan DEM. Digital Elevation Model atau DEM, itu resolusinya adalah 30 meter. Tergantung juga sebetulnya ya, tapi yang sering kita dapatkan, karena dia biasanya dari SRTM. Landsat lebih global lagi, kalau nggak salah sekitar 100-120 meter. Jarang kita bisa dapatkan yang resolusi rendah, yang resolusi tinggi, sorry. Oke, apa yang kita lakukan? Observasi. Nah, ini mungkin geomorfologi ya. Geomorfologi, geologi foto, mesti dengan citra satelit ya. Nah, ini pengamatannya. Kita bisa lihat kelurusan. Tidak harus kelurusan sebetulnya. Kita bisa juga lihat suatu pembelokan. Oh, ini sungainya berbelok tiba-tiba banyak lagi. Wah, ini kemungkinan gejala sesar nih di situ. Perbedaan tona, perbedaan rona, perbedaan warna. Ini akan menentukan kita dapatkan satuan batuan. Pola aliran sungai ini akan membantu tadi. Karena 2 minggu lalu ya saya tunjukkan bahwa pola aliran sungai mencirikan hal-hal khusus atau kondisi geologi khusus di daerah tersebut. Jadi ini akan membantu kita. Kemudian ya udah pengambilan datanya. Setelah kita
identifikasi, kemudian kita mulai menarik-narik. Oh, ini mungkin batas satuannya nih berdasarkan perbedaan tona, rona, warna, dan seterusnya. Tren kelurusan, kemudian adanya suatu pola tertentu, misalnya pola aliran sungai, atau ada suatu anomali ini, ada bukitnya tinggi sendiri nih, ya mungkin batuan beku, bisa jadi. Oh, ini ada suatu pola gawir yang memanjang menerus. Wah, mungkin suatu sesar. Bisa jadi. Itu yang akan kita lihat. Terus, mungkin di sini data yang diambil itu yang nanti harus kita interpretasi sebagai apa. Kemudian perekaman data, ya. Tren kelurusan, batas satuan, sebaran pola tertentu tadi, dan seterusnya. Ini adalah untuk citra satelit. Bagaimana dengan kompilasi data? Misalnya menentukan lokasi endapan emas. Saya sebetulnya punya contoh ini ya, tapi kayaknya belum saya masukkan di sini. Oke, kita akan mengumpulkan atau data yang didapatkan, kita akan coba inventarisir apa data yang diberikan ke kita. Setelah itu, mungkin data yang diberikan adalah analisis lab. Misalnya 3.000 sampel, boleh kita ambil, terus kita lihat. Kita akan mengkategorikan data tersebut. Ya. Observasinya ya kita akan amati. Seperti apa sih polanya? Sebelum ini mungkin kita cari data dulu. Kita lihat, oh ini mungkin nih ada kadarnya nih. Kita akan lakukan nanti setelah dikumpulkan datanya ya. Setelah observasi, kita coba lihat, oh ya ini kadar emasnya kayaknya cukup nih, adalah gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lihat. Sebelum itu, kita akan buat dulu misalnya kelurusan atau pola struktur. Kalau emasnya primer, maka kita akan lihat, kita akan cari mungkin asosiasinya dengan struktur geologi. Kita lihat sebaran uratnya kemana. Biasanya urusannya dengan struktur. Kemudian, yuk kita lihat. Ini mungkin nanti saya sedikit tercampur-campur dengan analisis, karena nanti kita akan lakukan analisis statistik untuk ini ya. Setelah itu, kita akan mapping di mana lokasi tersebut. Metodenya banyak sekali untuk itu ya. Tergantung datanya juga, datanya apa yang kita terima. Harus hati-hati untuk kompilasi data ini, kita harus yakin bahwa semua data memiliki resolusi yang sama atau cara pengambilan yang sama. Itu sangat penting sekali ya dalam mineral. Kalau metodenya beda, maka tidak bisa kita gabung. Oke, perekaman data sama. Kemudian analisis data, kita mulai dari pemetaan lapangan. Morfologi mungkin ini sudah ya, pola aliran sungai, tahapan erosi sungai, makanya ini agak tercampur saya dengan pengambilan data ya. Mungkin biostratigrafi kita lakukan, profil stratigrafi, petrografi, granulometri tadi, dan seterusnya. Ini semua kita lakukan. Nah sekarang abstraksi setelah itu kita akan dapatkan satuan stratigrafi berdasarkan dominasi litologi. Perbedaan detail kita buang. Nah ini juga kita akan kemiripan pola struktur akan kita generalisasi untuk mendapatkan pola umum. Dengan demikian kita bisa merekonstruksi sejarah geologinya. Oke, ini semua kita lakukan untuk sini. Urutan kejadian geologi, sejarah geologi, kemudian cek dengan semua data yang ada. Bersesuaian atau bertentangan, ini penting. Ketika ada suatu pertentangan, kita cari kenapa terjadi demikian. Mesti ada solusinya untuk itu. Kita bisa diskusi, kita bisa cari di literatur dan seterusnya. Ini adalah hal yang menarik setelah selesai pemetaan, setelah kita lakukan abstraksi. Kemudian ketika mendesain model,
sering terjadi suatu pertentangan. Kok aneh sih? Nah, sini kita harus cari tahu. Kita gali lagi informasinya, kita cari contoh lain mungkin dari tempat lain, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena di sini, desain model ini, jadi ini bisa lari lagi ke atas, ke abstraksi. Ntar dulu, mungkin ada hal yang sudah kita generalisasi, kayaknya itu malah penting tuh. Seperti tadi saya ceritakan bahwa bisa jadi ada sesuatu yang sudah kita buang, itu menjadi sangat penting. Menjadi suatu penciri, kita kemukakan. Oke, ini begini. Tapi sebetulnya ada penciri khusus di sini. Itu kita sebutkan. Oke, cek dengan geologi regional. Sama atau berbeda? Sama. Kalau sama tidak ada masalah. Kalau berbeda, itu yang menarik. Kenapa? Yang kita lakukan adalah lebih detail dari regional. Sehingga perbedaan bukan hal yang aneh terjadi. Geologi regional, misalnya 1 banding peta geologi yang umum ya, 1 banding 100.000, itu tidak detail ya. Waktu mapping juga mereka tidak detail. Jadi sudah ada generalisasi atau sudah ada abstraksi, simplifikasi yang dilakukan di situ. Simplifikasi itu sangat tergantung juga dari skala. Skala kita 25.000, maka mungkin di regional sesarnya cuma 1, kita dapatkan 3 atau 5 bahkan, bukan hal yang aneh. Oke, itu yang penting kita pahami. Berbeda, seberapa jauh berbedanya. Bisa jadi kita yang betul. Bisa jadi regional pada saat meneliti daerah tersebut, yang kita dapatkan belum tersingkap waktu itu. Jadi mereka nggak dapat. Kita dapat, karena dia baru tersingkap. Misalnya, ada pembukaan jalan baru gitu. Nah, itu adalah data baru yang bisa kita tambahkan. Jadi jangan takut ketika kita berbeda. Seberapa banyak perbedaannya, mungkin itu yang penting kita lihat. Oke. Kemudian, setelah semuanya kita dapatkan, baru kita desain suatu algoritma. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya tunjukkan ya, dari peta geologi lapangan ini, yang berbeda. Jadi mestinya ada beberapa contoh di sini, misalnya ada 5 orang gitu, yang memetakan peta geologi, tapi biasanya bagian akhirnya tidak selalu sama. Setiap orang punya selera melakukan penelitian masing-masing, tapi tujuannya sama. Oke, kita lanjutkan pemetaan yang lain, yaitu citra satelit. Tadi kita sudah sampai data ya. Nah, analisisnya adalah ya ini, citra satelit, analisis kelurusan, pembelokan sungai, perulangan bentuk, kedudukan lapisan, yang lalu sudah pernah ditunjukkan. Oh, ini pola kelurusan. Jadi dia ambil kelurusannya kemudian masukkan ke roset, itu salah satu. Tapi mungkin bentuk-bentuk pembelokan sungai atau perulangan bentuk ini penting, bisa mencirikan hal yang lebih pasti. Punya kelurusan arahnya sekian atau sekian, oke. Tapi kita lihat, oh ini ada satu pola, kayaknya terpotong deh. Ada satu punggungan, lapisan yang miringnya ke utara, tergeser. Oh, ini ada sesar nih. Atau ada 3 buah sungai di suatu tempat memiliki belok yang sama semua. Oh, ini mungkin sesarnya di sini nih. Itu bisa terjadi ya. Jadi ini kita bisa lihat. Kemudian analisis stratigrafinya kita bisa cari batas satuannya. Kemudian dari peta atau dari citra satelit kita mungkin bisa menentukan mana top, mana bottom, sehingga urut-urutan tua ke muda kita bisa jumpai. Saya berbicara ini di sedimen ya. Kalau bukan sedimen mungkin akan agak berbeda, tapi di sedimen kita bisa lihat. Oke, oh ini miringnya ke utara. Kalau miring ke utara berarti
yang di selatan lebih tua daripada yang lebih utaranya. Itu adalah yang bisa kita lihat dari citra satelit ya. Nah, kemudian abstraksinya apa? Ya sudah, kita akan membuat satuan berdasarkan ini tadi. Tona, rona, kemudian posisi. Kenapa posisi? Ya, kalau ada sesuatu yang tona dan ronanya sama, yang satu di utara, yang satu di selatan, mungkin berbeda. Atau oh, ini bisa jadi sama. Betul, mungkin di situ ada lipatan. Ini urutannya terbalik. Oh, ini ada lipatan. Ini yang perlu kita lihat ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita lihat di pemetaan citra satelit. Nah, ini juga kemiripan pola struktur, kita generalisasi untuk mendapatkan pola umum. Oke, hal yang sama kesininya. Desain model sama, kemudian algoritma juga tidak berbeda. Hal yang sama. Oke, sekarang kita coba lihat contoh berikutnya, yaitu kompilasi data. Kompilasi data, kita coba lihat, misalnya ini analisis ya. Kompilasi data, analisis datanya adalah kita harus menganalisis keabsahan data. Kenapa? Ini hal yang penting. Sebelum kita melangkah ke yang lain, kita harus yakinkan bahwa data ini sama. Absah. Absah, jadi sah ya. Tidak ada hal yang berbeda dari satu ke yang lain. Kenapa? Karena dalam kompilasi data, terutama tadi mencari emas, misalnya data geokimia, metode pengambilan datanya harus sama. Oh, ini saya gunakan stream sedimen. Ya, stream sedimen sampling. Terus, ada satu istilah yang dikenal dengan sampling support. Sampling support adalah cara pengambilan data. Oke, kalau misalnya soil sampling, soil samplingnya bagaimana? Ya udahlah, kita pokoknya grid, di setiap titik grid kita ambil datanya. Bagaimana cara mengambilnya? Oh, kita buat area 1 kali 1 meter, kemudian kita keruk, kita ambil. Terus, kalau dia terlalu banyak, kemudian kita aduk, kita bagi 4, kita ambil 1/4-nya misalnya. Oke, itu harus dilakukan sama di setiap tempat. Oh, saya punya data pemboran. Oke, data pemboran bagaimana diambilnya? Ini diambilnya di interval 50 cm. Oke, maka semua data pemboran yang intervalnya sama, bisa kita gabungkan datanya. Oh, ini enggak Pak, yang ini diambilnya setiap 10 cm. Kalau tadi 50 cm, sekarang setiap 10 cm. Waduh. Maka sampel supportnya berbeda. Yang satu adalah per 50 cm, yang satu per 10 cm. Terus harus kita samakan dulu. Ada metode untuk itu ya. Jadi metode itu akan diberikan ketika kita belajar geologi ekonomi. Oke. Kemudian setelah kita buat ini, kemudian kita gunakan metode statistik, kita lakukan contouring gitu ya. Oh, atau dikelompokkan dulu, boleh kita kelompokkan. Terus kita menggunakan ini analisis statistik lah. Ini sangat menarik sekali ya di bidang mineral, itu adalah analisis statistiknya sangat spesifik. Umum analisisnya sebetulnya umum saja, tapi banyak hal spesifik yang harus kita ketahui penanganan datanya. Oke, baru kita penyebaran anomali, kemudian kita lihat dengan pola struktur bagaimana anomali ini. Ada hubungannya nggak? Sehingga kita bisa menceritakan kejadiannya. Karena bukan hanya sekedar mendapatkan di mana anomalinya, kita juga harus menceritakan kejadiannya. Nah, ketika kita analisis, visualisasi, kemudian di sini kita akan lakukan mana yang misalnya ekonomis. Di pola umumnya seperti apa sih sebenarnya? Mana yang nilainya ekonomis?
Metode apa yang kita gunakan untuk menentukan keekonomisan data tersebut. Kemudian mulai kita lihat kan dari pola struktur tadi kita cari di sini hubungannya dengan sebaran luas, hubungan dengan geologi regional, baru kita desain model. Sekali lagi ini kita akan cek semua dengan regional, data geologi regional dan sebagainya. Nah, tetap karena kita orang geologi, maka kita akan melihat urut-urutan kejadian geologinya dan hubungannya dengan sebaran anomali. Selalu nanti ya, ketika kita bicara mineral, di mineral, maka kita akan lakukan ini dulu. Setelah kita dapat anomali dan seterusnya, tapi tetap aja kita akan balikan lagi geologinya seperti apa. Dan yang bawah samalah. Nah sekarang harusnya, sekali lagi harusnya saya punya contoh masing-masing dari sini ya, untuk memperlihatkan. Sayangnya, contoh yang ada saat ini yang siap diperlihatkan adalah pemetaan geologi, tapi sudah khusus untuk lingkungan. Oke, kita coba lihat ya. Ini pun saya hanya punya 2 contoh nih ya. Hanya saya akan tunjukkan bahwa 2 orang memetakan pemetaan geologi lingkungan. Jadi, dua-duanya ingin membangun sebuah kota baru. Nanti yang satu di Mandalika, yang satu lagi saya lupa di mana. Nah, terus mereka mendesain peta geologi lingkungan berdasarkan hal ini. Jadi, peta geologi lingkungan itu dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah sumber daya geologi, bahaya geologi, non geologi, kemudian komponen penyisih. Jadi 4 ini adalah bagian yang diambil dari peta geologi lingkungan untuk mendesain sebuah kota. Oke, terus ada subkriteria di sini. Untuk sumber daya geologi, kemiringan lereng, oke ini kita bisa gampang ya. Kita punya peta topografi, kita akan jadi ini. Zona konservasi air tanah, produktivitas akuifer, kesesuaian air tanah sebagai air minum, kedalaman air tanah, daya dukung, ini semua adalah hal khusus yang harus kita desain metodenya. Seperti apa kita akan mengambilnya. Oke, kita akan modeling di situ. Atau sudahlah, sebagian kita ambil dari regional, boleh. Kemudian, daya dukung batuan. Oh ini sifat keteknikan. Ini khusus saya beri tanda bahwa nanti harus kita tambahkan di deskripsi stratigrafi. Kita analisis sifat keteknikan dari batuan kita. Oke, kemudian bahaya geologi, ini mungkin kita cari regional. Kemudian non-geologi, ini ada jarak dari sempadan pantai, kalau di pinggir pantai ini ya. Daerah banjir, jarak dari rawa, jarak dari sarana jalan. Kenapa? Karena kota baru perlu sarana jalan penghubung ke yang lain. Kalau terlalu remote dari jalan yang ada, ya harus mendesain jalan. Bisa saja, tapi biayanya lebih mahal. Tahu bahaya penyakit ya. Jarak dari daerah banjir tentu saja kita tidak boleh berada di daerah yang banjir. Jarak dari sepadan pantai, kalau di pantai nggak boleh terlalu dekat ke pantai. Bahaya lain muncul di situ. Kita lihat di sini ada bahaya geologi ya. Salah satunya adalah tsunami. Oke, kemudian komponen penyisih saya beri tanda 1 di zona sesar aktif. Ini yang akan terkait langsung dengan apa yang sedang kita petakan, peta geologi tadi ya. Jadi ini adalah 2 hal tambahan yang langsung berkaitan. Sedangkan ini harus kita tambahkan. Yang ini juga harusnya saya beri lingkaran karena yang ini pasti kita lakukan. Oke, 4 ini
komponen penyisi adalah komponen yang menyatakan walaupun daerah tersebut cocok kita bangun hal yang tidak boleh. Kawasan sudah menunjukkan cocok untuk kota baru, tapi dia berada di kawasan lindung, nggak boleh. Kecuali dengan izin dari presiden mungkin boleh. Sama dengan sempadan pantai dan sempadan sungai. Kenapa? Dua ini adalah batasan bahwa kita mendesain kota jangan terlalu sungai sama aja. Ini juga bisa banjir ya. Ini akan berkaitan dengan yang tadi, daerah banjir ini. Oke, ini adalah yang dibutuhkan dalam pemetaan geologi lingkungan. Sekarang gambar ini kita akan modifikasi. Paling tidak tadi sudah saya ceritakan bahwa di sini batuan, ini lingkungan pengendapan, ini pasti kita deskripsi batuannya, kemudian kita lakukan beberapa analisis, dan di sini kita tambahkan satu sifat keteknikan. Terus, yang berikutnya adalah ini harus kita tambahkan. Kita harus petakan, paling tidak muka air tanah kita akan petakan. Jadi sambil ini kita akan tambahkan di sini satu. Tentang air. Ya. Kemudian yang tadi, nah di sini kita harus mencoba melihat ciri-ciri sesar masih aktif. Kemudian sejarah aktivitas sesarnya. Jadi kita tahu ini sesarnya aktif nggak sih? Tahunya aktif bagaimana? Salah satunya adalah yang bisa kita lihat adalah bahwa dia memotong lapisan yang termuda. Yang pertama. Yang kedua, sesar aktif ada beberapa ciri. Salah satunya misalnya kita dapatkan mata air panas. Oke, berarti dia masih aktif. Oke, saya rasa ilmu itu mestinya sudah dapat dari kuliah-kuliah lain ya, sehingga akan membantu pengenalan di sini. Oke, yang lain lagi, bahaya geologi kita harus mungkin gunakan peta regional, kecuali mungkin zona kerentanan gerakan tanah bisa kita lakukan ini. Tapi sebetulnya ini adalah topik tersendiri. Jadi pemetaan kerentanan gerakan tanah landslide ini mapping boleh, itu adalah satu topik sendiri, nanti akan berbeda lagi yang kita perlukan. Oke, sekarang kita lihat ini salah satu diambil dari Ardiansah. Yang berikutnya nanti saya akan tunjukkan dari Ismar. Di sini adalah zona pengembangan wilayah perkotaan kawasan pariwisata Labuan Bajo. Oke, jadi dia akan mengembangkan atau akan mendesain suatu kota untuk pariwisata. Yang satunya nanti sama juga, kota pariwisata juga. Oke, dia akan punya, jadi tolong perhatikan, ada di algoritma kemarin. Yang berikutnya nanti saya akan tunjukkan lebih jelas lagi. Jadi kita bisa kelompokkan begini. Ini adalah data non-geologi, ini data sekunder, terus ini adalah data geologi gitu ya. Kita bisa kelompokkan seperti ini. Jadi kita lihat hal yang sama nanti digambarkan dengan cara yang berbeda. Ini peta geologi. Ya Google Map ini dia melihat di mana sih lokasi lapangan terbang. Kenapa? Karena lapangan terbang bagi dia adalah komponen penyisih. Kenapa komponen penyisih? Kita nggak boleh membangun kota dekat lapangan terbang. Kemudian peta rencana pola ruang. Jadi ini peta tata ruang yang ada ya. Kemudian ini peta, ini KRB kawasan rawan bencana. Ini semua rawan bencana.
Ini juga sama KRB, kemudian ini mulai hidrogeologi. Kemudian daya dukung. Daya dukung ini boleh ambil dari orang, kalau tadi kita desain sendiri. Jadi kita cari ininya. Baru dari sana dia punya validasi. Nah, selain itu dia observasi lapangan. Kapan sampel bantuan ini adalah peta geologi. Nah, ini adalah bantuannya. Kemudian semua didigit. Kemudian coba lihat menggunakan metode AHP. Semester depan saya akan tunjukkan seperti apa metodenya. Oke, hal yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda. Kebetulan lokasinya berbeda. Ini. Nah, dia bagi dalam 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ini tahap persiapan dibilang. Tahap pengambilan data lapangan, tahap analisis data, dan kesimpulan. Oke, boleh, nggak masalah seperti ini. Yang jelas, di kesimpulan ini, dia tidak tuliskan kesimpulan, ya. Dia tuliskan arahan pengembangan wilayah KEK Mandalika. KEK adalah kawasan ekonomi khusus. Ini Ismar yang buat, ya. Oke, jadi ini 2 hal dengan ini, suatu hal yang sama, tapi cara penampilannya berbeda. Boleh. Itu saya tunjukkan bahwa tadi algoritma boleh didesain berbeda. Yang penting tujuannya sama. Nah, sekarang ini agak kurang bagus. Ya. Saya kebetulan sempat mendesain, mestinya saya rubah gitu ya. Ini karena tulisannya kecil-kecil, dia coba buat seperti ini. Nah ini. Terus halaman berikutnya adalah ini. Jadi dia bisa turun naikkan gini, cukup bagus ya. Ini oke. Nah, pas. Sepertinya ini kurang bagus. Jadi harusnya kalau kita mendesain satu algoritma berupa bagan alir, gampang dilihat. Kalau memang dia 2 halaman, nggak usah seperti ini, agar lebih jelas. Karena tadi kan yang satu nih nggak jelas nih. Oke, kita bisa desain ulang ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hal yang kemarin ada satu bagian yang modul ya di bagian akhir persiapan. Jadi ini adalah kita bagi dalam fase-fase analisis data kemudian kesimpulan di bawahnya. Ini adalah gambaran dari yang tadi ini. Wah, ini nggak jelas gambarnya. Boleh, kita sekarang lebih besar buat. Nah, ini sekarang saya tambahkan ada 4 buah sambungan, bukan pindah halaman. Kan kemarin di bagian alir sambungannya 1 halaman ya. Jadi dari sini pindah ke kanannya gitu, sekarang enggak. Ini kita buat pindah ke halaman berikutnya. Nah, ini halaman berikutnya. Oke, sekalian. Jadi ini adalah gambaran yang bagus ya. Yang cukup standar, tapi ini besarnya kurang pas nih ya. Jadi lebih besar di sini. Sorry, saya nggak sempat cek lagi. Oke, ini adalah saya tunjukkan caranya sama. Kemudian semuanya sama apa yang dia kerjakan, tapi algoritmanya berbeda. Kenapa? Ya karena setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Boleh mirip? Boleh. Boleh sama dengan orang lain? No problem juga. Nggak masalah juga kok. Kalau memang betul-betul urutan setiap langkahnya sama persis. Agak beda dikit, Pak? Boleh. Berbeda sama sekali? Mestinya ada yang samanya ya. Kalau sesuatu pengerjaan yang sama, mestinya ada yang samanya, Pak. Oke. Ini hal lain lagi. Ini adalah menentukan TPA ya. Ini saya belum sempat analisis lebih jauh yang ini. Jadi agak berbeda yang ini ya. Ini sekali lagi yang bisa saya tunjukkan saat ini adalah contoh-contoh dari peta geologi khusus, sudah khusus ya, tidak secara umum.
Tapi paling tidak dari dua yang tadi kita lihat, ada dua pemetaan geologi lingkungan, tapi orang menampilkan algoritmanya berbeda. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Bahan saya memang tidak banyak ya. Oke, ada? Bahan saya tidak banyak. Kenapa? Karena memang ini belum selesai. Tapi paling tidak, mudah-mudahan punya suatu gambaran bahwa dekomposisi adalah cara kita memecah masalah. Kemudian algoritma adalah langkah-langkah pengerjaan yang kita desain. Ini boleh didesain di awal? Boleh. Setelah kita mendesain, seperti tadi ya, di sini ya, setelah kita dari awal misalnya pemetaan lapangan lah, kita akan lakukan, sebentar. Oke, pemetaan lapangan. Kita akan lakukan pengumpulan data setelah dekomposisi, kita akan lakukan pemetaan lapangan, kita udah punya ini. Oke, ini yang kita lakukan. Tentu saja ini sebetulnya ada kurangnya di sini ya. Kita akan mengamati yang lain lagi. Karena ini saya hanya bagi dua struktur dan stratigrafi. Sebetulnya erosi dan sebagainya itu tidak tampak di sini. Sebetulnya akan masuk di bagian sini. Oke. Jadi setelah kita lakukan itu, kita akan lakukan analisis ini. Jadi, saya belum belum ke lapangan, nggak apa-apa. Tapi kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan analisis. Kita topografi, citra satelit, menentukan jalur lintasan. Oke, nanti ini kita buat juga. Oke, terus kita akan lihat yang berikutnya. Analisis data, ini akan kita lakukan, geostratigrafi dan sebagainya. Kemudian kita buat ini. Yang jelas, pasti abstraksi ini belum kita lakukan. Karena kita akan lihat dulu, mungkin dari regional kita bisa tahu, sementara desain model, ini kita desain modelnya, kemudian kita buat satu algoritma. Nah, algoritma itu, akan berbeda dengan ini ya. Kenapa? Karena yang ini bukan algoritma, ini adalah dekomposisi. Algoritma kira-kira misalnya seperti ini. Mungkin di sini, nih, ini pemetaan geologinya tidak terlalu lengkap ya, hanya deskripsi singkapan, analisis petrografi. Ya bagus juga ini, harusnya ini lengkap sebetulnya. Deskripsi singkapan, kemudian apa yang akan kita lakukan? Analisis petrografi saja. Sementara kalau di sini kita lihat, mungkin ini lebih bagus ya. Kita lihat, yang ini aja lah. Yang ini, kita lihat, ini mapping geologi yang cukup bagus ya, ditambah dengan yang lainnya di sisi sini. Kita lihat observasi pengambilan data primer. Terus apa geomorfologi dia buat untuk apa? Sampel batuan, analisis petrografi, mikropaleontologi. Profil dia nggak buat ya. Kemudian satu lagi tadi tidak buat juga granulometri. Oke, dia dasar aja petrografi dan analisis mikropaleontologi. Oke, dia sudah punya. Data struktur dia buat analisis struktur. Peta lintasan, oke, semuanya akan lakukan suatu analisis geologi. Di mana analisis geologi ini akan menghasilkan tatanan geologi daerah tersebut. Jadi yang tadi kita desain dekomposisi, ini adalah realnya kita lakukan seperti ini. Terus karena dia memang tujuannya khusus, maka hasil ini hanyalah sebagian untuk mendukung apa yang dia lakukan. Jadi ini adalah subkriteria geologi, sumber daya geologi dari semua ini. Terus diambil peta yang lain, bahaya geologi.
kemudian non-geologi. Jadi dari sini akan dia desain, mungkin ini dari digitalisasi, mungkin ini sebaiknya dibagi juga mana yang non-geologinya gitu ya. Terus kita masukkan. Nah dari sini kemudian ditambah dengan komponen pengisi. Kenapa? Sekali lagi komponen pengisi adalah setelah kita punya mapnya, ini adalah analisis geologi lingkungan, setelah kita punya, kita masukkan komponen pengisi. Dengan ada komponen pengisi ini, maka semua daerah yang tidak cocok, semua daerah yang cocok tapi berada pada lokasi yang sebagai komponen pengisi, misalnya tadi dekat atau pada zona sesar aktif, ya harus dibuang. Sehingga kita akan punya ini hasil akhirnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah real langkah setelah kita lakukan yang tadi. Oke, ada pertanyaan? Saya sebetulnya ingin menggambarkan yang lain lagi, tapi saat ini tidak bisa saya tunjukkan ya. Belum selesai saya kerjakan, mungkin ditunjukkan saya bisa ya. Saya akan tunjukkan saja, tapi saya akan stop share dulu. Oke. Ini adalah ini adalah tahun lalu saya munculkan ini. Saat ini sebetulnya ini terlalu luas ya. Jadi saya ingin membatasi computational thinking dalam geologi yang lebih simple lagi. Jadi yang ini masih terlalu luas. Jadi geohistory analysis pernah tahu? Ada yang tahu geohistory analysis? Ini istilah ini muncul, mungkin burial history adalah hal yang lebih dikenal. Pernah dengar istilah burial history? Belum, Pak. Belum? Sudah ngambil geologi minyak bumi? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum, pantesan. Semester berapa? Oh, ya sekarang itu jadi pilih aja di ini apa namanya? Kelompok kalian, Pak. Kelompok kalian ya. Ya, itu yang saya rada repot. Ini berarti memang nggak cocok nih saya munculkan, tapi nggak apa-apa, saya akan tunjukkan aja. Jadi burial geohistory atau geohistory analysis ini adalah tidak lain dari sejarah pengendapan, tapi digambarkan dalam satu dimensi. Oh ini dua Pak, ini ada horizontal, ada vertikal. Ya, yang horizontalnya ini adalah time, bukan location. Dua dimensi biasanya location, ini time. Sehingga istilahnya ini adalah tetap satu dimensi. Kita hanya melihat kedalaman. Nah, kira-kira ini adalah gambaran sejarah pengendapan di satu cekungan. Dilihat dari satu titik, misalnya satu sumur pemboran gitu ya. Nah, kita lihat nih. Oh, ini dulu diendapkan. Terus diendapkan yang kuning, diendapkan yang biru. Oh, terpotong yang birunya. Terus diendapkan kuning lagi. Ini adalah posisi sekarang. Oke, ini adalah kita akan rekonstruksi dari sini. Jadi kondisi saat ini kita akan backstrip ke belakang, kita akan dapatkan sejarah pengendapannya. Maju ke sana adalah pengendapan, di sini adalah backstripping. Oke, kita punya ini tebal yang kemudian menipis karena kita punya dibebani di atasnya. Yang berubah adalah 2 minggu lalu saya sudah ceritakan porinya yang berubah. Oke, sekarang saya mau masukkan batimetri, boleh ini batimetrinya. Ceritanya diendapkan di laut terus ya. Terus, ini juga ada ininya nih. Ada apa? Ada, kok naik turun sih? Ini adalah sea level change. Ya. Jadi water paleo thickness, ini adalah paleobatimetri. Terus, kita sea level change. Ini dia naik turun relatif terhadap present day, yang ini adalah non present day. Oke, ada satu menarik gambaran di sini yang keliru sebetulnya ya. Saya juga baru sadar belum lama, sekian tahun yang lalu.
Padahal gambar ini saya gunakan sejak tahun 95-an lah. 95-96 kayaknya. Ternyata ini adalah erosi kalau terjadi di darat ya. Jadi gambarnya ini harus adalah air semua harusnya darat. Jadi nggak ada nih ikan ini. Oke, itu kesalahan Van Hinte menggambarkan ini. Tapi biar aja lah. Saya juga baru sadar sekian tahun yang lalu. Oke, ini gambarannya dari setiap lokasi kita akan dapatkan Google History yang berbeda. Ini lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Oke, apapun ini dasarnya adalah itu yang akan kita pelajari sekarang. Di sini, saya tidak akan menunjukkan bagaimana kita melakukan dekomposisinya, tapi saya akan ceritakan saja. Jadi tidak akan ada tulisan, oh ini dekomposisi, tidak. Tapi saya akan ceritakan bagaimana kita melakukan dekomposisi. Oke, sekarang problem ini. Yang tadi, ketika backstrip, kita membutuhkan paleostratigrafi. Jadi ketebalan paleo itu kita harus tahu. Ini present day yang lalu pasti lebih tebal. Kenapa? Karena dia belum tertindih. Ini yang inilah, yang jelas, yang paling bawah. Setebal ini, di sini tebal sekali. Selesai diindahkan. Oke. Nah, untuk itu, kita harus mendesain suatu model. Model apa? Model kompaksi atau model dekompaksi. Saya sudah cerita model kompaksi dekompaksinya di 2 minggu lalu, yang dari kurva itu ya, kurva yang tadi kita buat, kita bisa gambarkan itu. Nah, ini kira-kira nih. Jadi kalau kita lihat, ini adalah yang pertama kali tadi, kita backstrip, 4 kita buang, 2, 3 gini, 2 gini, 1 gini, 0, nggak ada apa-apanya nih. Diindahkan yang pertama, diindahkan yang kedua, diindahkan yang ketiga, diindahkan yang keempat. Oke, tebalnya konstan. Ketebalan 1, 2, 3, 4 sama present day ya. Oh, berarti rate of sedimentation-nya konstan. Kita akan lihat rate of sedimentation-nya konstan, maka ketebalannya berubah secara linear. Rate of sedimentation-nya konstan. Kalau konstan berarti horizontal ya. Oke, nih lihat. Ini kalau ini 100 meter, ini jadi 200, ini jadi 300, ini jadi 400. Oke, tapi kita punya compaction. Sekarang kita lihat. Nah, berubah. Jadi yang tadinya tebal, ketika ditindih 2 makin tipis. Ditindih 3, yang 1 makin tipis lagi, yang 2 mulai lebih tipis. Dari yang pertama tadi ya. Begitu ditindih 4, 3 juga udah mulai menipis. 2 lebih tipis lagi, yang 1 yang paling tipis ya. Nah, ini adalah yang harus kita generate. Terus bagaimana? Oke. Kita akan lakukan ini, compaction decomposition solution. Rasanya ini sebentar, ini saya pernah jelaskan nggak ya? Lupa ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, saya merasa pernah jelaskan. Jadi solusinya, jadi satu hal yang akan kita lakukan di sini adalah pertama kali kita harus dari gambar ini akan menceritakan bahwa kalau satu ketebalan lapisan itu, laser pointer ini satu ketebalan lapisan itu terdiri dari pori dan butiran. Butiran ini kita anggap matriks. Matriks itu istilah yang salah ya dalam stratigrafi, tapi di sini kita anggap butiran ini adalah matriks, yang ini adalah pori. Terus selama kompaksi yang tadinya tebal menjadi tipis, maka yang berubah adalah hanya porinya saja. Tidak. Ini.
matriksnya tidak berubah. Dengan demikian, maka kita bisa buat satu integral yang menyatakan 1 minus porositas pada kedalaman Z, 1 ya, Zn sama dengan integral 1 minus porositas pada Z sama dengan 0. Jadi ini tebal di sini, jumlah butiran di sini sama dengan di sini, jumlah butiran di sini sama dengan di sini. Kalau dalam kurva ini, kita akan lihat ini adalah kurva porositas ya, makin ke sana porositasnya makin membesar. Ini adalah kurvanya. Maka ini 1 minus pori di sini adalah kita tarik garis ke sini. Kalau ini 100% ya, tarik sini, tarik sini. Area ini luasnya harus sama dengan area ini. Yang berbeda adalah area ini. Kenapa? Karena ini adalah pori. Oke, ini adalah gambaran sederhana dari integral. Jadi, wah integral menakutkan. Enggak, cuman begini saja. Kita bisa gambarkan kurvanya, kita bisa tahu. Ini yang paling simpel. Pengertian integral secara sederhana. Terus, ya sudah, kita sudah tahu ini. Metodenya mau pakai yang mana ini kurvanya? Kemarin kita lihat ada beberapa metode ya, atau tadi juga kita lihat, ini metodenya ini. Ini eksponensial yang tadi. Ini adalah resiprokal. Yang satu lagi power law, sebetulnya kebalikan dari gambar ini. Saya gambarkan di sini. Oke. Nah ini, kita ambil satu lagi. Terus, ya sudah, kita cari solusinya. Oh ini solusi dekompaksi tadi. Oke lah, apapun persamaannya, yang jelas kita punya yang ini. Integral masukkan, simple, pasti jadi. Saya tidak akan ceritakan ini. Seperti apa ininya, prosesnya. Yang jelas kita punya solusi pasti. Nggak punya solusi, kita minta bantuan orang matematik. Ya. Tapi yang simpel-simpel aja, kita harus bisa lah. Nanti di setengah semester berikutnya setelah UTS, Pak Agus dan Pak Lambok akan banyak bercerita tentang numerik, ya. Solusi numerik, analisis numerik. Nah, di situ yang begini-begini, yang simpel-simpel akan dijelaskan. Oke, ini penyelesaian dan seterusnya kita abaikan saja. Kita lihat ujung akhirnya mana? Ujung akhirnya ini. Oh, belum, nih. Nah, ini ujung akhirnya. Terus, ya ternyata ada problem. T0, di sini ada T0 lagi. Ini nggak pernah bisa digabungkan ke kiri. Ujung-ujung akhirnya ini adalah, ya sudah, solusi numerik lah kita lakukan. Nanti di analisis numerik, Pak Agus dan Pak Lambok akan bercerita tentang bagaimana suatu persamaan tidak bisa diselesaikan, kita dekati dengan numerik. Analisis numerik ya. Oke, saya tidak akan cerita lagi ini. Literasi, tapi yang jelas adalah kita akan cari tahu yang ini tadi. Oke. Sini solusi numeriknya. Saya tidak akan kita memilih metode yang ini. Ini eksponensial, ini solusinya. Bagaimana kalau kita pilih yang lain? Kalau kita pilih yang lain, akan beda lagi. Terus, sudahkah selesai problem kita sampai sini? Nah, gambar ini sudah jadi. Jadi bukan yang ini, yang ini. Kita sudah punya gambar ini. Ketika kita sudah memiliki compaction curve, kita bisa gambarkan ini semua. Terus, nah, berdasarkan problem kita tadi, di sini, kita punya ini nih, yang di atas ini. Bagaimana kita gambarkan? Nah, kita sudah memilah. Ya. Yang tadi saya tunjukkan pertama kali adalah solusi buat yang ini dulu. Sekarang yang ini gimana? Oke, ini adalah batimetri. Jadi kita sudah punya dua masalah yang kita pecah. Ya. Pertama kita memecah yang ini, kedua yang ini sekarang. Ya udah kita gambarkan batimetrinya. Nah, ini. Masukkan di sini batimetrinya. Kalau tadi kan nggak ada batimetrinya ya.
Sekarang kita masukkan batimetri. Oh ini begini nih, naik turun, boleh kita masukkan. Nah ini, awal di darat, laut cukup dalam, jadi lebih dangkal, dalam lagi, sekarang darat. Nah, kemudian sea levelnya kita masukkan. Nah, ini adalah problem yang sudah kita gambarkan di sini. Jadi, kita akan pecah dulu penggambaran burial history ini dengan 3 komponen. Yang pertama adalah bagaimana kita menyelesaikan problem ketebalan paleostratigrafi. Oke. Yang kedua, bagaimana kita menambahkan batimetri. Yang ketiga, bagaimana kita menambahkan sea level. Jadi kita bagi 3 dulu. Memang sesimpel itu untuk batimetri, ya kalian sudah kuliah mikrofosil kan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sana kita akan tahu lingkungan pengendapan. Di sini lingkungan pengendapan akan kita jadikan numerik. Oh ini neritik dalam. Neritik dalam adalah 0 sampai 20 meter. Neritik tengah 20 sampai 100. Neritik luar 100 sampai 200. Batial 200 sampai 500. Salah nggak saya? Salah ya. Batial itu, iya benar. Upper batial itu 200 sampai 500 betul kalau nggak salah ya. Oke, jadi kita akan bagi seperti itu. Terus gambarnya kita akan buat curve. Saya nggak tahu di sini ada nggak curve-nya. Nah, sebentar. Ini adalah gambarannya. Wah, nggak ada. Wah, nggak ada. Sorry, nggak ada. Oke. Harusnya input datanya saya masukkan di sini juga seperti apa ketika kita selesaikan problem ini. Ya. Dari batimetri kita akan desain satu curve lagi. Karena kita lihat di sini kita punya curve. Curve akan kita gambar. Jadi sekali lagi visualisasi itu menjadi penting. Di setiap bagian tadi ya. Nah, terus ya sudah kita lakukan. Ini ada beberapa asumsi. Kenapa asumsi? Setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan dan memiliki satu range area di mana dia bisa bekerja. Oke? Ini asumsi untuk porosity tadi, untuk convection curve tadi. Jadi, yang merubah porositas itu adalah hanya efek pembebanan, loading effect ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya, perubahan porositas bukan hanya akibat beban. Kalau tadi kan, makin dalam porinya mengecil. Kenapa? Karena dibebani di atasnya. Vertical stress ya. Masuk tuh dari tektonik vertical stress. Iya, memang masuk. Dari geofisika juga ada nanti isostasi. Oke, nah efek lain yang kita abaikan adalah misalnya sementasi. Terus pelarutan, leaching, atau rekristalisasi, semua kita abaikan. Untuk pengabaian itu, maka kurva kompaksi yang kita generate itu haruslah pada detritus yang halus. Kalau gamping gimana? Ya, kita buat juga sih. Pasir ya kita buat juga, tapi umumnya kita akan mendesain dalam litologi halus. Mudah-mudahan di setiap satuan ada litologi halusnya. Kalau hanya gamping saja ya terpaksa kita desain juga. Oke. Yang kedua, porositas mengikuti single equation. Nah, ini justru yang menyebabkan kita bisa membuat detritus halus. Pokoknya kalau ada gamping ya gamping, anggap aja sama dengan shell. Salah dong, salah. Tapi ini adalah batasan yang kita lakukan. Ini adalah simplifikasi yang kita lakukan. Di abstraksi tadi. Kita punya abstraksi bahwa ini harus kita lakukan simplifikasi. Kalau enggak akan jalan. Terus yang ketiga, no elastic rebound. Ini penting. No elastic rebound. Artinya tidak ada, tahu istilah no elastic rebound?
Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kira-kira kita menekan karet penghapus, terus dilepaskan lagi, dia akan kembali seperti semula. Nah, kira-kira kalau satu batuan ditekan, terus terekspos ke permukaan, adakah elastic rebound? Ya, secara umum tidak terbentuk. Jadi, kalau yang tadinya 1000 meter penyet karena sangat dalam menjadi 100 meter, muncul ke permukaan, nggak akan jadi 1000 meter lagi. Tetap dia 100 meter. Tapi sebetulnya ada nggak elastic rebound? Elastic rebound sebenarnya ada. Kalau kita lihat pada batuan detritus yang seragam, relatif seragam butirannya, ketika dia muncul ke permukaan apalagi setelah dipendam cukup dalam, muncul ke permukaan, maka akan terjadi retakan-retakan mengulit bawah. Itu adalah ciri elastic rebound. Dia rilis, tekanannya lepas. Oke, tapi itu kita abaikan. Terus ini, subsiden hanya akibat aktivitas tektonik dan sedimen. Oke, ini adalah asumsi yang harus kita nyatakan. Jadi, setiap kita mendesain suatu model, jadi apapun model yang kita generate, sesederhana apapun, kita akan punya asumsi. Kita akan punya simplifikasi. Tadi kita lihat, ini detritus halus. Oke, itu adalah simplifikasi. Banyak hal yang kita buang. Oke, ini sekedar gambaran saja, Boreal Story. Ini turun, diendapkan, terus naik lagi, terjadi erosion di sini. Ini erosi sedikit, ini erosi sedikit. Nah, ini erosi banyak nih. Ini di Sumatera Tengah. Ini gambaran ini. Dulu kita desain softwarenya ya. Ini saya pakai Visual Basic dulu. Tahun 90, ya terakhir 97 kalau nggak salah. Program ini jadi 97. Ini hal yang sama dari software komersil. Sama saja, ini Boreal Story-nya nanti kalian akan dapat, kalau yang mengambil pilihan migas, akan dapat pelajaran ini di GMB ya. Oke, ini adalah, ini datanya ya. Ingat ya, kemarin, nah ini porosity-nya nih. Pakai software yang komersil, ini temperatur. Nah ini kita selalu melakukan visualisasi ya. Ini, angkanya berapa nih persamaannya? Relatively kita nggak lihat lagi. Yang kita lihat adalah, ini sudah matching. Kalau sudah match, kita bisa berharap hasilnya bagus. Ini juga sudah match. Oke, ini problem kali. Ini match dengan yang ini, tapi tidak dengan yang ini. Nah, kita harus membuat excuse kenapa ini terjadi begini. Habis itu, ini bagi opsi migas, mungkin nanti kita lihat nih. Ini maturation-nya kayak gini. Tapi sekali lagi yang kita lihat di sini adalah visualisasi. Ya. Jadi, visualisasi itu penting. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sepertinya ini adalah slide terakhir. Oke, minggu depan kita akan melihat grafik. Sebelum itu, saya lupa, kalian sudah dihubungi oleh asisten? Belum, Pak. Belum. Aduh, ya sudah nanti. Jadi gini, karena ini adalah 3 SKS, maka tetap akan ada praktikumnya. Hanya saja, mungkin praktikumnya untuk kali ini agak keteteran ya, untuk mendesain praktikumnya karena memang kondisinya seperti ini. Tapi nanti mungkin akan ada asisten yang menghubungi. Nanti saya akan coba asistennya masukkan ke grup juga. Saya belum masukkan ke grup.
Sehingga nanti kalian akan bisa menentukan kapan untuk praktikum. Tolong sesuaikan dengan jadwal kalian saja. Ya. Seingat saya, nantilah akan diumumkan ya. Jadi entah 2 atau 4 shift dibuat, rasanya sih 4 shift ya. Karena 2 mungkin terlalu banyak. Nanti di situ kita akan mencoba. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan Python. Kalian waktu TPB menggunakan C++ ya? Iya Pak, Oke, C++ itu adalah, kalian adalah angkatan yang terakhir menggunakan C++. Angkatan di bawahnya sudah menggunakan Python. Jadi kalian akan diajari Python. Python tidak jauh beda dengan C++ ya. Nah, targetan saya adalah kalian bisa Python. Terus nanti akan ada beberapa analisis. Saya tidak tahu nanti kita bisa gunakan Python atau belum, tapi mestinya karena Python itu library-nya banyak ya. Kita tidak perlu banyak coding, tapi kita bisa ambil library dari mana-mana kita bisa gunakan. Itu kelebihannya menggunakan Python. Dan library-nya terus di-develop. Untuk geologi banyak ya. Jadi saya percepat saja. Jadi semester ini walaupun mungkin sedikit keteteran dari sebelum UTS mungkin nanti ya, atau sampai saat UTS kalian akan belajar Python. Selebihnya mungkin dengan Pak Lambok dan Pak Agus Ramdan, tergantung apakah beliau akan menggunakan Python juga atau menggunakan yang simpel saja. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kita bicarakan di grup aja ya. Untuk ini, untuk apa namanya? Untuk praktikumnya. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau sudah, saya akan sudahi saja perkuliahan ini. Jadi nanti mungkin asisten akan